beliau. Nanti kita telusuri lagi ya. Keputusan kontroversial, Amin Lubis dan laporan money politics di Bawaslu Batubara menuai kecaman masyarakat dan LSM KCBI pada tanggal 21 Maret tahun 2024, kantor Bawaslu Batubara menjadi saksi atas ketegangan dan kehangatan suasana ketika Sofyan, didampingi kuasa hukum dan LSM KCBI, Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia, mengungkap ketidakbenaran di balik keputusan yang kontroversial dari Amin Lubis. Selaku Ketua Bawaslu Batubara, keputusan yang mendapat sorotan tersebut adalah terkait laporan kasus money politics yang diajukan oleh Sofyan terhadap tim sukses Abdul Yopi, calon DPRD nomor urut 2 dari Partai Gerindra, yang konon tidak terbukti. Indonesia Nurani Nasim. Pak Yopi. Nomor lur ya. Ini buka Partai Gerindra. Ya. Nomor 1, nomor 2 Pak Yopi. Atau nomor partai nih. Iya. Partai. Iya. Pak Yopi kan ini Arek ini nomor ini. Money politics ini melibatkan Yopi, seorang calon DPRD nomor urut 2 yang sebelumnya menjabat sebagai manajer di PT Wilmar. Laporan yang diajukan oleh Sofyan menyebutkan bahwa tim sukses Yopi diduga memberikan uang sebesar 150.000 kepada warga dengan tujuan untuk mempengaruhi suara mereka agar memilih Yopi sebagai calon DPRD. Namun, keputusan Amin Lubis mengejutkan banyak pihak, terutama LSM KCBI, yang menduga adanya persekongkolan dalam keputusan tersebut. Agus Sitohang, Ketua LSM KCBI, secara keras menyuarakan protes terhadap keputusan ini dalam sebuah konferensi pers di depan kantor Bawaslu Batubara. Karena laporan kita waktu itu tanggal 20, tanggal 19 kemarin itu dihentikan oleh Bawaslu. Sementara kita kemarin untuk menanyakan alasan kenapa dihentikan. Sudah jelas dalam bukti yang kita ajukan, sudah jelas terbukti di situ. Adanya money politik, penyalahgunaan uang untuk mengarahkan salah satu calon. Dan diarahkan, di dalam video itu jelas diarahkan untuk memilih beliau. Jadi ini kasus sudah dihentikan ya, laporan dari Pak Sofyan sudah dihentikan oleh Ketua Bawaslu ya. Itu gimana kira-kira? Menurut pandangan Pak Sofyan sebagai pelapor gimana ini? Kita akan laporkan ke Bawaslu, kita ingin jangan masyarakat dibodohi dengan money politik ini, dengan demokrasi yang tidak bagus. Jangan ajari masyarakat yang tidak benar. Kita mau politik ini bersih. Sudah sejauh mana Pak kira-kira upaya untuk konfirmasi kembali kepada Ketua Bawaslu-nya? Sudah tidak pernah ketemu dengan Ketua Bawaslu. Selama kita datang ke kantor ini, untuk terlebih dahulu saya yang menjadi saksi dalam laporan Pak Sofyan ini. Pertama kali kita ke kantor ini, awalnya membuat laporan sampai kita diperiksa sampai 2 kali, kita tidak pernah bertemu sama Ketua Bawaslu yang sampai. Menurut Agus Sitohang, keputusan Amin Lubis yang menyatakan bahwa laporan Sofyan tentang money politics tidak terbukti, disangkal oleh Sofyan dan pihak LSM KCBI. Mereka merasa bahwa ada dugaan persekongkolan dan menilai ketidakprofesionalan serta kurangnya transparansi Amin Lubis dalam memberikan klarifikasi yang jelas berdasarkan aturan perundang-undang yang telah ditetapkan. Ketidaktransparan dan ketidaktegasan dari Amin Lubis dalam menghadapi klarifikasi dari pihak pelapor serta awak media menimbulkan keraguan akan objektivitas keputusan tersebut. Dugaan bahwa Amin Lubis mencoba menutupi fakta dari kasus money politics tersebut semakin menguat ketika dia kerap menghindari pertemuan dengan alasan-alasan yang beragam. Namun, yang lebih prihatin adalah tindakan Abdul yang menggunakan cara busuk dengan membagikan uang kepada warga untuk mempengaruhi hasil pemilihan, menunjukkan adanya praktik money politics yang merusak demokrasi. Sofyan dan Agus Sitohang, bersama kuasa hukum yang kecewa dengan keputusan Amin Lubis yang menyatakan bahwa money politics tersebut tidak terbukti, berjanji untuk menindaklanjuti kasus ini hingga ke tingkat pusat agar keadilan dapat ditegakkan. Sekarang, dan kita tadi dapat konfirmasi sedikit kepada bagian staf-staf yang di kantor Bawaslu ini untuk konfirmasi secara langsung tentang keberadaan Ketua Bawaslu. Alasan mereka, Ketua Bawaslu sibuk selama 3 minggu ini di Jakarta dan selama seminggu ini dia nggak pernah pulang ke kantor. Tetapi pertanyaannya, di waktu dia mengeluarkan surat tanggal 18 tersebut, siapa yang menandatangani? Oh, dia masih di sini katanya. Jadi tanggal 19. Jadi kita di sini menduga ada suatu statement atau segala macam, adanya permainan kongkolikong antara berarti mereka ini pelapor sama pelaksana.
Berarti ada dugaan ketidaktransparan juga ini ya? Iya, ada juga transparan karena keuangan publik. saya mendengarkan informasi dari Yuda itu selaku sebagai pelanggaran. Segala urusan itu harus dari ketua. Nah, mekanisme tadi yang saya tanya tadi itu, apakah suatu masalah laporan itu tidak dirembukan secara bersama-sama? Seharusnya itu suatu perkara yang dilakukan antara atasan dengan bawahan yang selaku pemegang tampuk mengenai pelanggaran. Ini harus dipertahankan. Mereka harus musyawarah merembukan ini. Nah, tadi kita tanya tadi, apakah mereka Bapak selaku anggota tidak diikutsertakan, tidak mengetahui tentang pemberhentian suatu penyidikan pelanggaran pemilu? Dia tidak tahu. Ini sudah tidak lazim lagi. Jelas di sini kalau kita berbicara ketransparansian, akuntabilitas, proporsionalitas maupun profesionalitas ini untuk kepentingan umum juga tidak ada. Berarti di sini sudah tidak melaksanakan atau menjalankan Undang-Undang Nomor 28 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Inilah Bawaslu negara. Kira-kira apa pesan-pesan untuk Ketua Bawaslu di Pak? Ada pesan